Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Nasiha dimanapun Anda berada, gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari ke-7 di bulan Ramadan, dan juga merupakan pertemuan ke-7 kita dalam kajian rutin khusus di bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa, bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi Hafidahullah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di tengah-tengah kita. Baik para pendengar rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan dan sebab-sebab kemudahan. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di sela-sela pembahasan tentang puasa yang diuraikan di ayat-ayat di surah Al-Baqarah, bermula dari disebutkannya kewajiban puasa dan diterangkan manfaat puasa berupa ketakwaan. Kemudian diterangkan bahwa puasa adalah hari-hari yang sudah ditentukan, bisa dihitung, tidak banyak. Dan itu insyaallah hal yang meringankan. Kemudian dijelaskan bagi siapa yang memiliki udzur, ketentuan-ketentuan bagi siapa yang ada udzur, dan keringanan yang diberikan untuknya, dan bagaimana dia menyelesaikan puasanya. Lalu diterangkan tentang kedudukan Al-Quran dan keagungannya. Di bulan Ramadan diturunkan. Kemudian diterangkan tentang kewajiban berpuasa karena melihat bulan. Setelah itu diulangi lagi tentang siapa yang memiliki udzur. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti hari-hari yang dia berbuka itu dengan melaksanakan puasa sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan di waktu yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Ini ciri umum dari agama kita. Alhamdulillah, adalah agama yang dimudahkan. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ma yuridullahu ay yaj'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menghendaki menjadikan kesusahan untuk kalian di dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Al-Qur'anul Karim dimudahkan. "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran bagi siapa yang berzikir. Tapi siapakah yang mau berzikir itu? Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini, bahwa dasar dari agama kita dihiasi dengan kemudahan pada tuntunan dan syariatnya adalah hal yang membawa kemudahan bagi seorang hamba. Iya. Dan kemudahan ini adalah warna untuk seluruh agama kita.
ciri dari tuntunan dan syariat. Dan kadang kemudahan terjadi pada suatu ibadah apabila terjadi udzur, datang kemudahan yang lain. Datang kemudahan yang lainnya. Dan kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Di dalam bulan yang agung ini terdapat kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Dan juga terdapat di dalam amalan-amalan Ramadan, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, apabila ibadah itu ditegakkan oleh seorang hamba, itu adalah sebab yang memudahkan perkaranya. Adalah hal yang memudahkan segala urusannya. Memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan kemudahan ini di dalam segala urusan adalah bentuk dari keberkahan, sangat diperlukan oleh seorang hamba. Ia perlu kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, perlu kemudahan di dalam membenahi jiwa dan dirinya, perlu kemudahan di dalam urusan rumah tangganya, perlu kemudahan dalam interaksi dengan tetangga, masyarakat, dan orang-orang di sekitarnya. Ya, perlu kemudahan di dalam mencari rezekinya, perlu kemudahan tatkala sakaratul maut, tatkala kematian datang menjemput, dia perlu kemudahan. Begitu dia masuk di alam kubur, dia perlu kemudahan tatkala ia dibangkitkan dari kuburnya. Perlu kemudahan di padang mahsyar. Dia perlu kemudahan melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Dan perlu kemudahan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Kemudahan-kemudahan ini diperlukan oleh seorang hamba. Dan untuk meraih kemudahan-kemudahan ini, ada sebab-sebab. Dan wajib kita syukuri bahwa di Ramadan, sebab-sebab tersebut adalah hal yang dihamparkan. Adalah hal yang dihamparkan. Banyak dari amalan yang merupakan sebab kemudahan. Ada 3 sebab kemudahan. Semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Disinggung di dalam beberapa ayat di surah Al-Laili. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun siapa yang bertakwa, adapun siapa yang gemar memberi dan selalu bertakwa, serta dia membenarkan adanya al-husna, maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra, kepada hal yang merupakan kemudahannya. Iya. Ini ayat-ayat yang agung di dalam surah Al-Lail. Terdapat di dalamnya penjelasan 3 sebab kemudahan. Dan 3 sebab kemudahan yang diterangkan dalam ayat-ayat ini, kalau kita renungi, semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Di dalam amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Iya. Di ayat yang kelima dari surah Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun siapa yang gemar memberi dan dia bertakwa. Iya. Memberi di sini berbagi di kalimat yang luas. Cakupannya umum. Di antara para ulama ada yang menafsirkan memberi, berbagi, yaitu dia bagi kelebihan hartanya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ada penafsiran yang kedua, dia memberi, berbagi, yaitu dia memberi kejujuran dari hatinya, kesungguhan. Dan ini penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Dan dia menafsirkan memberi
yaitu dia menunaikan hak Allah terhadapnya. Sebab itu bentuk memberi, melaksanakan, mengeluarkan. Dan ini penafsiran Qatadah. Ya, perhatikan bagaimana para ulama ahli tafsir mendalami makna ayat ini. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang gemar memberi, berbagi. Iya. Dan bentuk berbagi ini cakupannya luas. Apakah dia berikan dari bentuk hartanya, dia bagi dengan bentuk tenaganya, dia beri bantuan berupa pikirannya, ide dan sarannya. Iya. Diajarkan kepada manusia ilmu agama, berbagi, semuanya masuk dalam bentuk berbagi. Dalam bentuk harta, ilmu, manfaat, kekuatan, maupun yang lainnya. Dan ini semuanya dari amalan-amalan salih. Ya, satu bentuk berbagi itu semuanya dari amalan salih yang sangat besar. Berbagi ilmu, amalan salih yang sangat besar. Berbagi harta, amalan salih yang sangat besar. Membagi kemampuan, amalan salih yang sangat besar. Membagi ide dan saran, amalan salih yang sangat besar. Demikian pula di penafsiran Al-Hasan Al-Basri, dia memberi kejujuran dari hatinya. Sebab jujur itu adalah hal yang diperlukan di dalam setiap ibadah. Iya. Sebab kejujuran itulah lamban segala kebaikan dan kemudahan. Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Ya, dan ini untuk masalah kejujuran, sidq, kesungguhan. Insyaallah kita akan bahas tersendiri nanti. Ya, tentangnya, karena ini makna perlu kita dalami di bulan Ramadan. Ya. Dan ini ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri di makna a'ta, memberi, mengeluarkan. Demikian pula penafsiran Qatadah, penafsiran yang indah. Dia tunaikan hak Allah terhadap dirinya. Iya. Dan ini subhanallah, kalau ditegakkan tiga hal ini dari apa yang ditafsirkan di sini oleh ahli tafsir, pada makna a'ta, memberi, cakupan yang sangat luas, amalan yang sudah sangat banyak di dalam kehidupan kita. Iya, dan di bulan Ramadan, ya, memberi itu adalah sifat yang dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi makan, buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk memberi it'am. Dan di salah satu pembahasan fikih puasa bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur tertentu, dia membayar fidyah, dan itu adalah bentuk sedekah. Iya, bentuk memberi. Maka pemberian ini adalah hal yang indah, dan ini adalah sebab kemudahan. Kapan dia gemar memberi, gemar membantu, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kemudian yang kedua, wattaqa, dan dia bertakwa. Iya. Ketakwaan ini adalah lambang dari kemudahan untuk seorang hamba. Sebab siapa yang bertakwa, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya itu mudah. Dan juga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dibukakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Maka ketakwaan adalah sebab kemudahan. Dan puasa, ya, melatih diri untuk bertakwa. Dan itu adalah tujuan dari puasa dan hikmah di belakang puasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka ketakwaan adalah sebab kemudahan.
Dan alhamdulillah sebab kemudahan ini ada di dalam rangkaian amalia Ramadan kita. Iya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat, wasaddaqa bil husna, amma man a'ta wattaqa, wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan adanya al-husna. Al-husna ditafsirkan beberapa penafsiran oleh para ulama ahli tafsir. Ada yang menafsirkan al-husna la ilaha illallah, artinya dia benarkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan dengan memahami maknanya, kandungannya, dia beramal dengan konsekuensi dan syarat-syaratnya. Ya. Dan di antara ulama ada yang menafsirkan al-husna yaitu bermakna al-khalaf, ganti yang baik. Sebab siapa yang berinfak, memberi, bertakwa, pasti Allah akan ganti dia yang terbaik. Kalau dia mengimaninya, maka ini adalah sebab kemudahan. Dan penafsiran yang ketiga, ada yang menafsirkan al-husna diartikan dengan surga. Dia benarkan adanya surga. Iya. Sehingga dia bersiap untuk surga. Dia bersiap agar supaya beramal dengan amalan penduduk surga. Dan dia menafsirkan al-husna adalah nikmat-nikmat Allah. Dia benarkan nikmat, dia percaya itu semuanya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan itu berasal dari Allah. Dan yang kelima di antara ulama ada yang menafsirkan al-husna bermakna janji Allah untuk memberi pahala. Dan ini adalah hal yang diyakini ya oleh seorang muslim dan muslimah, karena di belakang setiap amalan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, memudahkan dan memberikan pahala di belakang amalan tersebut. Dan yang keenam ada yang menafsirkan al-husna ditafsirkan dengan salat, zakat, puasa. Iya. Jadi dia benarkan al-husna, dia benarkan perintah salat, zakat dan puasa. Iya. Ini semua penafsiran, 6 penafsiran saya sebutkan, sengaja saya sebutkan semuanya. Karena 6 penafsiran ini tidak ada yang keliru. Semuanya tercakup di dalam makna ayat, saling melengkapi makna ayat. Wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al-husna, dia punya keyakinan yang benar, akidah yang lurus. Dia benarkan adanya sorga. Dia benarkan adanya pahala dari Allah. Dia tegakkan salat, zakat, puasa. Ya, serta diakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 hal kalau terpatri dalam jiwa, dan 3 hal ini semuanya alhamdulillah dihamparkan di bulan Ramadan. Dan ini adalah sebab-sebab kemudahan. Apabila 3 hal ini ditegakkan, maka Allah firman fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra. Iya. Al-yusra ditafsirkan 2 penafsiran. Yang pertama ditafsirkan kebaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi kami akan mudahkan dia untuk segala kebaikan. Iya. Dan Zaid bin Aslam menafsirkan al-yusra dengan sorga. Kami akan mudahkan dia kepada sorga. Kami akan mudahkan dia kepada sorga. Nah, jadi kemudahan yang Allah berikan dengan 3 amalan ini luas sekali. Siapa yang menegakkannya, Allah akan mudahkan dia kepada segala bentuk kebaikan, dan itu adalah amalan-amalan yang mengantarnya kepada sorga. Jadi kalau dia ingin kemudahan di dunia dan di akhirat, perhatikan 3 hal tersebut. Fa amma man a'ta, barang siapa yang gemar memberi, berbagi. Wattaqa, yang kedua, dia selalu bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan adanya al-husna. Dia punya keyakinan yang lurus, benarkan adanya sorga, dan seterusnya dari penafsiran yang telah kita terangkan. Dia tegakkan 3 hal ini, maka Allah jamin untuknya fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk al-yusra, untuk segala kebaikan, atau kami akan mudahkan dia menuju kepada sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan perkara kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diberi kelapangan dengan amalan yang salih,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan selalu memudahkan niat yang baik, semangat yang kuat untuk kita semua di dalam mendulang pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam.